Halo semuanya, selamat datang kembali di Animepedia 31. Di dunia One Piece, kita sudah melihat banyak bentuk kekuatan. Yonko yang mampu menghancurkan pulau, senjata kuno yang hilang selama berabad-abad, hingga pengguna buah iblis yang mampu membengkokkan hukum alam. Namun, di balik segala kekuatan besar itu, ada satu kekuatan yang tidak perlu kemampuan magis, tidak perlu kekuatan fisik, bahkan tidak perlu kehadiran admiral secara langsung. Cukup satu perintah. Satu keputusan dari pihak yang memegang kendali atas sejarah dan seluruh pulau bisa hilang dari peta. Itulah Buster Call, senjata politik terbesar yang pernah diciptakan pemerintah dunia. Menariknya, Buster Call bukan muncul dari teknologi rahasia atau kekuatan buah iblis. Ini murni konstruksi sosial. Cara pemerintah dunia mengatakan bahwa mereka berkuasa atas hidup dan mati ratusan ribu manusia. Dan karena itu, Buster Call lebih mirip dengan deklarasi kehendak daripada operasi militer. Sejak pertama kali muncul di Arc Initial Lobby, Buster Call membentuk gambaran tentang betapa masifnya kekuatan angkatan laut. Tapi sebenarnya Buster Call sudah ada jauh sebelum Luffy lahir, jauh sebelum era Goldie Roger. Akar teknik ini berada ratusan tahun ke belakang, di masa ketika 20 kerajaan pertama sedang membangun pemerintah dunia. Setelah mereka menghapus kerajaan kuno dan mulai memonopoli sejarah, mereka membutuhkan metode cepat untuk memusnahkan pulau-pulau yang tidak mau tunduk atau terlalu dekat dengan rahasia yang mereka sembunyikan. Maka terciptalah sebuah protokol penghancuran total yang kemudian kita kenal sebagai Buster Call. Apa yang membuat teknik ini istimewa? Karena Buster Call bukan sekedar serangan. Ia adalah pesan. Pesan yang memproklamirkan bahwa informasi lebih berbahaya daripada senjata. Bahwa sejarah bisa dihancurkan sama mudahnya dengan menghancurkan bangunan. Dan bahwa pemerintah dunia lebih takut pada kebenaran daripada bajak laut manapun. Tragedi paling terkenal yang melibatkan Buster Call adalah tentu saja Ohara, rumah para arkeolog yang hanya ingin mencari kebenaran tentang masa lalu. Tanpa senjata, tanpa pasukan, tanpa niat mengacaukan dunia, mereka hanya membaca buku. Sesederhana itu. Namun bagi pemerintah dunia, pengetahuan itu sudah dianggap sebagai ancaman tingkat tinggi. Di Ohara, Buster Call bukan hanya memusnahkan manusia, ia membakar perpustakaan, menghancurkan pohon pengetahuan, menghilangkan risalah penelitian, menghilangkan jejak yang mungkin mengarahkan dunia pada Void Century. Satu malam, satu komando, satu operasi, dan Ohara hilang dari sejarah. Tapi anehnya dari kehancuran itulah lahir satu cahaya kecil. Seorang anak bernama Nico Robin, saksi hidup kebiadaban Buster Call yang ironisnya justru membuat pemerintah dunia semakin takut padanya. Begitulah kejamnya sistem ini. Anak kecil dianggap ancaman hanya karena ia menyaksikan kebenaran. Buster Call sendiri pertama kali diperkenalkan kepada penonton saat Spandam, seorang pejabat kecil yang tidak punya nyali, secara tidak sengaja menekan siput emas yang memanggil operasi ini. Dan ironisnya, yang mereka hancurkan bukan musuh, tapi markas mereka sendiri, Initial Lobby. Di sini terlihat sifat asli Buster Call. Tidak peduli siapa yang berada di garis serang, teman atau musuh. Perintah adalah perintah. Begitu tombol ditekan, kematian datang tanpa arah. Yang membuat Buster Call semakin mengerikan adalah kesederhanaannya. Tidak butuh admiral, tidak butuh teknologi aneh, tidak butuh senjata kuno, tidak butuh ancaman Kaido atau Big Mom. Yang dibutuhkan hanyalah satu siput emas yang bisa diberikan kepada siapapun yang dipercaya pemerintah. Admiral, Fleet Admiral, atau agen khusus seperti Spandam dan CP9. Begitu dipanggil, dalam waktu singkat akan muncul 10 kapal perang raksasa lengkap dengan 5 Vice Admiral yang memimpin serangan. Skala manuvernya telah dilatih selama ratusan tahun hingga Buster Call bisa dieksekusi tanpa koordinasi crewmate. Semua kapal diarahkan untuk satu tugas, menghancurkan target tanpa sisa, tanpa negosiasi, tanpa ampun, tanpa mempertimbangkan korban sipil. Pulau itu dianggap hapus dari rekaman. Dan inilah yang membuat Buster Call lebih merupakan senjata politik daripada senjata militer. Ia bukan dirancang untuk perang, melainkan untuk mengatur narasi sejarah. Jika ada tempat yang mencari kebenaran, tempat itu dihilangkan. Jika ada tempat yang hendak membongkar rahasia, tempat itu disapu bersih. Dan jika ada pulau yang mencoba menyebarkan informasi terlarang, maka dalam semalam mereka lenyap. Buster Call telah digunakan lebih dari sekali dalam sejarah One Piece, meskipun tidak semua ditampilkan dalam manga. Selain Ohara dan Initial Lobby, Oda pernah menyebut bahwa beberapa pulau kecil yang tidak dikenal publik juga mengalami nasib serupa. Entah itu koloni yang menolak pajak Tenryubitu, atau tempat-tempat yang dituduh menyimpan artefak Void Century. Yang menarik,
Eiichiro Oda sendiri pernah menjelaskan dalam wawancara SBS bahwa Buster Call adalah simbol dari rezim yang paranoid. Oda mengatakan bahwa pemerintah dunia takut pada kebenaran lebih daripada apapun, karena kebenaran mampu meruntuhkan sistem yang mereka bangun selama ratusan tahun. Oleh karena itu, Buster Call bukan dilahirkan dari keberanian, melainkan dari ketakutan. Ketakutan yang dikemas menjadi kekuasaan mutlak. Dalam arc Enisia Lobby, kita melihat bagaimana kapal-kapal perang itu menembaki pulau tanpa mempedulikan bahwa CP9, pasukan angkatan laut, dan agen-agen pemerintah mereka sendiri masih berada di sana. Ini menunjukkan betapa impersonal dan dinginnya Buster Call. Tidak peduli siapa korbannya. Asal target hilang, operasi dianggap selesai. Dan mungkin inilah yang menjadi kritik Oda terhadap dunia nyata, bahwa kekuasaan besar seringkali melahirkan keputusan-keputusan tidak manusiawi, di mana nyawa individu tidak lagi punya nilai. Fakta yang sering dilupakan adalah bahwa Buster Call hampir digunakan di Marineford. Awalnya Oda ingin melibatkan Buster Call dalam perang besar itu. Namun ia akhirnya membatalkannya karena merasa teknik tersebut terlalu ekstrim untuk perang terbuka dan akan menghilangkan fokus cerita pada Ace, Sengoku, Whitebird, dan Luffy. Namun gagasan bahwa Buster Call hampir digunakan pada perang terbesar dalam sejarah modern dunia One Piece sudah cukup untuk menunjukkan seberapa penting teknik ini bagi pemerintah dunia. Meskipun begitu, Buster Call saat ini sebenarnya sudah mulai kehilangan tarinya di era Yonko baru. Ketika ada makhluk seperti Kaido, Big Mom, atau Shanks, 10 kapal perang bukanlah ancaman besar lagi. Buster Call hanya efektif terhadap target yang tidak memiliki kekuatan besar. Dan ini menjadi ironi, senjata paling menakutkan pemerintah dunia hanya ditakuti oleh mereka yang lemah. Namun dalam konteks politik, Buster Call tetap kuat, karena tidak semua pertempuran adalah pertempuran fisik. Kadang ketakutan jauh lebih efektif daripada meriam. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah Buster Call akan masih digunakan lagi di Final Saga? Kemungkinan besar iya, jika pemerintah dunia mengetahui bahwa Luffy, Dragon, atau bahkan kerajaan-kerajaan yang bersekutu dengan revolusi mulai mengumpulkan kekuatan, mereka mungkin akan memanggil Buster Call untuk menghapus satu tempat penting. Mungkin tempat yang berhubungan dengan Poneglyph, atau mungkin bahkan pulau yang disukai oleh banyak orang. Karena ingat, bagi pemerintah dunia, semua orang hanyalah pion dalam permainan kekuasaan. Terima kasih sudah menonton sampai habis nakama. Kalau kamu menikmati pembahasan yang mengalir seperti ini, jangan lupa klik like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak penggemar One Piece. Dan kalau kamu punya opini atau teori tentang Buster Call, tulis di komen, gua baca semuanya. Menurut kamu, apakah Buster Call masih akan dipakai lagi di masa depan? Atau teknik ini sudah kehilangan kekuatan sejak era Yonko baru? Buat kamu yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Di Animepedia 31, kita akan terus membahas lore, sejarah, analisis karakter, dan rahasia dunia One Piece dengan cara sedalam ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat atau menarik, bantu share ke grup One Piece kamu di WhatsApp, Discord, Telegram, atau komunitas lainnya. Karena dukungan dari kalian bikin channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti biasa, tetap semangat menjelajahi dunia One Piece bersama Animepedia 31.